Sejarah itu menang atau kalah, baik atau buruk semestinya kita harus jujur. Karena tidak bisa dipungkiri kita yang hidup di zaman ini sudah pasti akan menjadi bagian dari sejarah itu sendiri nanti. Jangan sampai kita membuat hutang kebingungan sejarah kita di hari ini, di saat ini, untuk generasi kedepannya. Berkaca kepada kisah sejarah suku Kalang yang pernah saya kupas sekitar 1 tahun yang lalu, maka di hari ini kita akan mencoba untuk mengupas lagi dengan suatu hipotesis ilmiah yang merujuk pada masa yang lebih lama lagi. Pada masa Mataram kuno, pada masa Medang Kamulan atau Medang Kamulan, ada beberapa daerah yang dinamakan dengan Kalang atau Kalangan. Bahkan daerah ini dapat kita ketemui sebagian hingga hari ini. Bukan hanya nama daerah saja, namun kata Kalang atau Kalangan juga merujuk pada status dan strata dari suatu perkumpulan masyarakat tertentu di masa itu. Penamaan daerah menjadi nama Kalang atau Kalangan dapat kita jumpai hingga hari ini dan terpakai hingga hari ini di beberapa tempat, yang menjadi salah satunya adalah nama desa Kalangan di Klaten, kemudian ada desa Kalanganyar di Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian ada desa Kalangan di Boyolali, kemudian juga ada nama desa Kalanglundo di Grobogan, Jawa Tengah, ada nama desa Kalang di Magetan, desa Kalangketi di Magetan juga, kemudian desa Kalangsono di Batang, kemudian desa Kalangsari di Kerawang, desa Kalangbret di Tulungagung, kemudian ada desa Kuryo Kalangan di Pati. Bahkan nama desa Kalang atau Kalangan juga dapat kita ketemui bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi di luar Pulau Jawa dapat kita ketemukan. Salah satu contohnya di Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Di sana juga ada desa namanya Kalangan. Di Bali juga dapat kita ketemukan nama-nama Kalangan. Di Lombok juga ada, di Sumbawa juga ada, dan beberapa nama tempat lainnya. Di suatu desa-desa kecil itu ada namanya Kalangan atau Kalang. Tetapi ada penambahan atau pengurangan di awal atau akhir katanya. Kalangan juga merujuk kepada suatu tempat atau suatu aktivitas tertentu. Jika suatu tempat atau aktivitas tertentu itu melakukan suatu kegiatan, ya, entah itu upacara di zaman itu, atau yang bertolak belakang yaitu entah itu sabung ayam dan atau mengelahikan satwa lain, itu disebut dengan kalangan. Ya, kalangan sabung ayam atau kalangan aduan satwa-satwa lain. Kalangan atau palang juga menjadi nama untuk membatasi seseorang atau membatasi kaum atau membatasi tempat, bahwa nama itu hingga hari ini dapat kita ketemukan. Contohnya palang pintu untuk menutup pintu, yang untuk membatasi. Palang jalan dapat kita ketemukan hingga hari ini. Ya. Kepalang tanggung dan lainnya. Bahkan
status kalang yang akhirnya beberapanya itu termodifikasi, akhiran atau awalan itu termodifikasi karena pengaruh dari lamanya zaman, aktivitas tertentu waktu itu atau keahlian-keahlian tertentu di waktu itu menjadi sebutan, menjadi suatu identitas bahwa orang-orang yang pandai membuat kapal di masa itu, tukang-tukang kapal, adalah orang-orang kalangan pembuat kapal. Akhirnya kalangan ini termodifikasi karena pengaruh zaman yang panjang itu tadi. Dapat kita ketemukan hingga hari ini bahwa tempat-tempat kapal yang dibuat atau yang bersandar itu disebut dengan galangan kapal. Kemudian juga terkenal bahwa orang-orang kalang ini juga pandai membuat candi, membuat ukiran. Memang benar bahwa waktu itu kalangan-kalangan orang tertentu ya yang mengukir kisah sastra pada relief-relief candi disebut dengan kalangan pengukir, kalangan pemahat. Yang kasar, tenaga kasar, pemecah batu juga disebut dengan kalangan pemecah batu untuk membuat candi di masa itu. Kalangan pembuat pondasi, orang-orang yang membuat pondasi candi juga disebut dengan kalangan pembuat pondasi. Kalangan pembuat stupa, kalangan pembuat patung, sama. Bahwa orang-orang tersebut mempunyai keahlian tertentu, ahli di bidang-bidang tertentu yang disebut dengan kalangan tertentu juga, kalangan pembuat patung, kalangan pengukir, dan seterusnya. Kalangan juga disebutkan bahwa merujuk pada status atau strata seseorang atau kaum. Salah satu contohnya adalah kalangan bangsawan di masa itu, kalangan keluarga raja, kalangan keluarga permaisuri di masa itu. Dan terwariskan hingga hari ini kalangan pejabat pemerintah tinggi, kalangan prajurit, iya kan? Jadi kalangan merujuk kepada status atau strata. Jadi hal ini bisa dikembangkan, ya, terus bisa dikembangkan, merujuk kepada status, kepada nama tempat, kepada aktivitas tertentu. Ya. Akhirnya kalang atau kalangan tidak terfokus kepada individu atau kelompok tertentu, yang akhirnya dapat kita ketemukan bahwa kalangan atau suku kalang akhirnya merujuk kepada hal-hal yang negatif untuk mereka. Mari kita belajar bersama bahwa seperti yang awal tadi, kita harus menelurkan, mewariskan bahwa hari ini kita juga akan bagian dari sejarah. Jangan sampai nanti setelah kita tidak ada, nanti kebingungan akan menyapa generasi-generasi kita selanjutnya. Maka nanti generasi selanjutnya kita, setelah kita ini ya, 2 atau 3 atau 4 mendatang, maka terkenal bahwa orang-orang kalang mempunyai ekor, kan gitu. Padahal kalau kita flashback ke belakang, kita buktikan dengan serat-serat masa lalu, dengan nama-nama daerah tertentu, atau dengan fakta-fakta ilmiah lain, bahwa kalang atau kalangan itu adalah merujuk kepada universal, kepada aktivitas, kepada kelompok-kelompok tertentu yang punya keahlian, atau bahkan strata-strata yang tidak tinggi waktu itu ya, juga disebut kalangan tertentu yang saya contohkan tadi, bahkan sampai kalangan orang-orang penggalih pondasi, kan gitu. Maka dari ini semoga berguna ya. Semoga kita ikut berandil
bersama-sama kita itu harus mempunyai andil untuk bisa meluruskan apa yang namanya sejarah itu. Seperti di awal tadi, sejarah memang harus jujur, kalah menang, ya, baik buruk dan seterusnya. Kita harus jujur, jangan sampai sejarah itu dimodifikasi untuk kepentingan tertentu. Maka kita akan berhutang kepada generasi mendatang. Berhutang apa? Berhutang kebingungan.